Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويقصر عبدا عابدين ودخل الظاهرين رضي الله عني وعنكم وعن المسلمين. Alhamdulillah. Mari terus kita belajar dan berusaha untuk senantiasa lidah ini membiasakan memuji, mengagungkan, membesarkan akan zat yang maha sempurna, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, Rabbul izzah wal jalal. Mudah-mudahan kita berada termasuk dalam golongan hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat karunia pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat iman dan Islam dan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad, nikmat sehat walafiat kamilah beserta panjang umur di dalam taat dan ibadah kepada Allah, dan nikmat terbesar diberikan Allah pula di ini malam dikumpulkan dalam sebuah majlis ilmu. Maka secara tidak langsung kita adalah sedang berada di dalam majlisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah ruhaniyahnya Rasulullah akan hadir di majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kita berada termasuk daripada orang-orang yang senantiasa hati ini dibukakan Allah, sehingga kita melihat betapa Tuhan amat sangat baik dan betapa Allah amat sangat pemurah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang besar ini dijaga terus-menerus oleh Allah sampai akhir hidup kita dan sampai yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan terbaik, insan termulia, beliau dambaan kita. Tidak ada yang paling kita harapkan hidup ini kecuali adalah syafaatnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah kadang menghadang nanti di akhirat. Saat sekarang ini tanpa syafaatnya Nabi Muhammad, kita pada mungkin bisa melihat dunia atau alam semesta. Semua nikmat yang ada di wadah kita ini berkat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salawat dan salam tercurah selalu atas para sahabat, kerabat, keluarga, ahli bait, dzurriyyat Rasulullah, dan semua orang-orang yang menolongi agama Allah, yang meneruskan perjuangan Rasulullah ikhlas karena kalimatillah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif. Sebelum dan sesudahnya al-haqir wal faqir yang sangat baik dan hina ini memohon ampun dan maaf kepada Tuhan Pian Barat Ta'ala. Sudilah kiranya memaafkan dan merelak serta meredakan apabila ada kesalahan ulun, dan jikalau ada kesalahan buat biar sudah ulun redakan dan sudah ulun maafkan baratan. Mudah-mudahan kita selalu dalam genangan ampunan dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu menjadi hamba yang senantiasa dimaafkan atas segala kesalahan dan kehilapan kita, dan kita haram dan tenggelam di dalam rahmat yang besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif. Perkara yang kedua, bahwa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi engkau masgul, yakni sibuk dengan ibadah yang sunnah daripada zikir dan membaca Al-Quran dan mengucap tasbih dan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka yang demikian itu daripada darajatul abidin, dan itulah tariqatus sholihin, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Jadi perkara yang pertama ini kan adab setelah timbul matahari sampai gelincir matahari, gitu kalau kisahnya. Jadi kita ini disusunkan, diaturakan oleh Al-Imam Ghazali, yang kemudian diperluas atau diperbanyak daripada Bidayatul Hidayah oleh Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Bani di dalam kitab sini. Sidin menasihati kita berkata, maturakan waktu. Mudah-mudahan kita jujur niat untuk ilmu, tidak ada tujuan yang lain. Kenapa? Karena ilmu itu pungkalas adalah ilmu itu kan semua pusat ilmu itu di Al-Quranul Karim. Ya Allah, tinggi. Kemudian hadis-hadis Rasulullah itu sumbernya rahasia Al-Quranul Karim, dan akhlaknya Rasulullah Al-Quranul Karim. Jadi sumber ilmu itu semua datangnya dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wujudnya Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nur ala nur, bahkan disebut al ilmu nurun. Jadi bahwasanya kenapa jadi siang dan malam, pagi dan sore kita dianjurkan dan disuruh untuk menuntut ilmu agama, jujur kita hendak berparak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Rasulullah itu adalah sifat ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin hari semakin berparak, semakin hari semakin tarang, semakin hari semakin jelas. Mudah-mudahan sebelum ketentuan azal kita tiba, kita diterangkan jelas dan nampak akan hakikat yang sebujurnya, diberi makrifah yang sempurna dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah satu-satunya pintu bisa masuk ke hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut ma'rifatullah ta'ala. Jadi masuk rumah itu lewat pintu itu menurut Al-Quranul Karim. Pintunya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu alim luar biasa. Jadi itu jadi bagaimana semakin dapat, semakin tarang, semakin dekat dengan kekasih hati kita. Hati ini harus punya kekasih. Hati ini harus punya kekasih. Kalau hati ini nggak punya kekasih, nanti diombang-ambingkan. Jangan tergiur dengan cinta-cinta dunia. Kenapa? Hati ini ya, harus punya kekasih. Kalau hati itu sudah punya kekasih, kada akan tergiur dan kada akan terbawa oleh tipu daya yang cinta-cinta palsu. Nah, mudah-mudahan jadi hati ini harus punya kekasih. Nggak boleh hati ini nggak punya kekasih. Mudah-mudahan jadi kekasih kita untuk parak dengan Allah adalah dijadikan di hati ini, yaitu Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kekasih terbaik bagi hati kita. Nah, jadi sidin apabila kita ansamalam sudah sidin mau rayakan ayah apa keistimewaan ilmu manfaat itu, intinya ilmu yang akan berisi akhlak dan adab lawan Tuhan. Karena apabila berisi akhlak dan adab, semakin hari semakin takut lawan Allah dan semakin kenal siapa diri kita sebujurnya. Benar dong,
Sudah keutamaannya sudah semalam sampai disebutkan dalam hadis, menuntut ilmu itu sehari nang ilmu manfaat itu terlebih baik dari puasa sunat 3 bulan. Sampai nuntut ilmu sesaat lebih baik daripada sembahyang malam atau qiyamul lail semalaman sampai subuh sesaat saja. Jadi malam hari ini duduk setumat di sini melebihi pian sembahyang sunat qiyamul lail semalaman, dan melebihi daripada semalam sembahyang sunat, haji sunat, sampai jihad fisabilillah. Banyak kayak ini, ada habis yang mengisahkan itu, tinggal kita aja lagi. Kadang orang tahu cuma kenapa kadang mau duduk di majelis ilmu sini perlu diketahui, bukan orang kadang tahu aja sebagian keutamaannya, keistimewaannya, bahkan nuntut ilmu pahamkah adakah satu jalan untuk mendapatkan husnul khatimah bi ghairi hisab. Ini yang luar biasa. Orang yang istiqomah duduk dalam majelis ilmu, mati dalam menuntut ilmu, walaupun kada di majelis ilmu, di antara 2 majelis ilmu, meninggal dia ditulis sebagai mati syahid akhirah, bagaimana ini pemberian Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Tapi terkadang kenapa hati masih ada yang tertutup, disinilah perlu diketahui betapa mahal dan larangnya taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ketika tidak memberikan taufik dan hidayah kepada hambanya, maka Allah kada akan mendudukkannya. Jadi orang yang didudukkan di dalam majelis ilmu, syukur benar Allah, makasih benar kita di antara makhluk sidin, hamba sidin, umat kekasih sidin, masih diperkenankan menyerap dan mengambil ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Yazidin apabila ada kawan, di dalam kitab sini disebutkan bahwa engkau tidak kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, tiada kuasa menuntut akan dia. Artinya daringkah pada kau berjalan kah, atau tuha benarkah sudah, atau ada ujur lain. Tetapi engkau masgul itu kan sibuk, artinya menyibukkan diri dengan ibadah yang senang di rumah kau aja, daripada zikir dan membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi zikir kau aja, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kau aja. Kemudian membaca Al-Qur'an. Walaupun orang itu sudah pamannya mata sidin bijak, kada kau melihat bijak kau jalan, buta nggak kau jalan, nah ini buta. Jadi sidin pamannya ada apa nang surat Ikhlas, Mawidatain, suratul Fatihah, nanda itu ya hafal, karena ada lagi kau membaca. Atau pada dalam melajariakan lagi, maka termasuk membaca suratul Fatihah, suratul Ikhlas, Mawidatain adalah juga Al-Qur'anul Karim. Apalagi ini makam-makam wali Tuhan baca suratul Ikhlas itu pada gampang, orang nama baca suratul Ikhlas bisa diberi makam kedudukan, makanya suratul Ikhlas diberi nama suratul wilayah, bisa ditakdirkan dan diangkat menjadi wali min auliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diberi nama dengan suratul ma'rifah, orang yang istiqamah mengamalkan suratul Ikhlas diberi oleh Allah ta'ala ma'rifah kepada Allah, dan diantaranya ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan jangan kada membaca Al-Qur'anul Karim. Tarekat apa aja kada meninggal Quran doang. Ujuran tarekat apa aja. Insyaallah malam ini taniat. Ya kalau semalam pada majelis yang terlewat malam ini haul daripada Sayyid Al-Syarif Al-Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi haul malam ini.
tolong anak-anak dupa disisakan ya. Ada ambil karena kita bila nyakada haul malam ini menyakiti Datuk Kalampayan. Kita termasuk orang karena sangat keilmuan kita khususnya nyambung sampai kepada Datuk Kalampayan. Ittisal itu terhubung semua sampai kepada Datuk Kalampayan. Bila sudah sampai kepada Datuk Kalampayan, berarti sampai kepada As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Habib Abdul Karim As-Samad Al-Madani. Terus sampai ke mana? Sampai kepada Al-Habib Hasan. Habib Hasan ini siapa? Habib Hasan ini putranya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini gurunya daripada Sayyid Muhammad. Siapa lagi? Habib Alwi. Siapa Habib Alwi? Sayyid Alwi adalah Asy-Syarif Sayyid Alwi bin Asy-Syarif Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Keduanya putra daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Insyaallah ini yang kita awal kada apa hendak mahimumi Datuk. Mudahan insyaallah hajat yang benar-benar kabul. Maka apabila kita haul malam hari ini, kita kada mendustai pada Tuhan. Pun kada haul mendustai ingatnya. Ya kalau orang mendustai ini, kalau kita dustai wali Tuhan biar hatinya wali Allah kada pernah keluar standby terus-terusan di hadratnya Rasulullah dan di hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kita untuk apa yang dibawa insyaallah berkah farmah. Mengadada jadi baju pian ini kau dulu apa pincak kena bila boleh. Kok ada gampang. Wali itu bilanya makanya disebutkan ana menjadi suzakarani. Wali itu ketika disebut namanya maka ketika disebut dia seseman maka seseman itu hadir. Hadir ruhaniyahnya akan hadir. Jadi itu akan dilihat oleh orang-orang yang mukhasyafah, orang-orang yang dibukakan hijab dinding hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Maka kita baca kitab betulah ya. Baik. Zikir. Zikir itu jangan sudah inilah sudah disampaikan, jangan kurang jangan lama sehari itu 365 atau 360 itu sehari semalam jangan kurangnya ya kawan. Mikir kita lah la ilaha illallah la ilaha illallah itu bisa saja. Rasulullah lagi jam 2 mau jam 2 lah mau di sini kan pakai daya lawak kan orang boleh kuringan dia lagi jadi malam baik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sampai Allah 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 Allah. Kemudian mengucap tasbih. Tasbih itu mulai dari subhanallah wa bihamdihi ya Allah subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim saja subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amalan dan mengucap salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kita dianjurkan ini di antara jangan pernah tertinggal setiap hari zikir, baca Quran, baca tasbih dan membaca salawat. Ini nang ibadah sunnahnya adalah jangan tertinggal daripada itu. Salawat baca bagaimana nang mana nang dilajari guru itu baca dulu. Menjadi guru salawat fatih ini nyawa dibaca ada salawat fatih ya. Menjadi guru nyawa salawat nang sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad itu aja ya. Orang bahari ada terjadi di daerah Banjar juga nang pakai guru orang ini kena penyakit calak, penyakit inang menular. Elak itu kan dari kulit sampai ke daging kelelah. Di kitab ada aja itu.
Wah, ini alhamdulillah. Jadi hendak diasingkan ke hutan. Sebelum pulang si ini seorang penuntut ilmu juga, kemudian disandatkan dan diijazahkan oleh guru si ini. Boleh aja setiap kebaikan itu diamalkan, boleh. Cuma mujarab benar apabila guru nang memberi izin. Jarabah di sungai jinga sebuting amalan walau fatihah, tapi nang dari guru sanadnya ittisal terhubung sampai kepada Rasulullah jauh lebih baik dari 1000 amalan nang amalan nang lain itu tanpa melewati guru kita. Jadi nang dari guru itu jangan dianggap remeh. Jadi orang berguru tuh wali itu banyak coy. Ulama tuh banyak, orang alim tuh banyak, guru tuh banyak. Tetapi sebagai seorang murid di hatinya ada pernah bahwasanya gurunya tetap di atas segala-galanya. Itu ada orang berguru. Dia cara mau dan ini ada hendak membandingkan gurunya dengan siapapun. Tapi kadang menganggap kalau pengwali ini anu rendah nilai kadang ini ada wali itu banyak, ulama itu banyak, orang alim itu banyak, orang soleh itu banyak, namun yang ada di hati seorang murid cukup gurunya. Itu ada ngutnya menyeraput masuk, nah bahaya. Sandak meninggal, mau bingung empat siapa? Hanya jarabah di sekumpul, nyawani umpat perahu siapa? Guru nyawani siapa? Itu penting. Biar kan kada boleh menanding-nanding kepada boleh. Itu adab dan akhlak. Artinya kita tetap memuliakan ulama, kita tetap memuliakan orang soleh, kita tetap memuliakan guru-guru yang lain, dan kita tetap menghargai yang lain. Tapi di hati kita kedudukan guru kita adalah segala-galanya. Cukup sudah. Itu ada. Berarti hati itu taslim, hati itu bersih. Jadi orang yang hendak mendapatkan keberkahan ilmu dari gurunya itu hatinya harus bersih. Hati bersih adalah kedada citra dia memandang akan gurunya. Bila ada citra, maka tiratkan yang ada baik ke citra ngarannya, maka keberkahan ilmu itu kurang. Alhamdulillah. Jadi orang ini diijazahkan gurunya disuruh membaca sholawat sallallahu ala Muhammad 500 kali. Ini sudah diterima ajar gurunya. Ajaz agama ajazani qabil tuh. Ada nang qabil tuh nikah atau ada itu kawin pulang badannya. Nah ini. Jadi kautan tadi bersama ujir guru bari bersama piring sebuah kada, cangkir sebuah kada, baras kada. Zaman dulu sampai jualan. Berapa tahun? 12 tahun toy. 12 tahun di dalam hutan karena diasingkan karena punya penyakit jalan, hidup dan sehat walafiat berkat sholawat kepada Sayyidul Kaunain wa Syafi'is Saqalain Habibunal A'zam Sayyidul Lughut Nabiyuna Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi yang berjanji, ya Allah. Nabi kalau berjanji, man shalla alayya man shalla alayya kulla yawm 500 lam yabtaqirra abadan. Siapa berselawat kepadaku pada tiap-tiap hari, kulla yawm, tiap-tiap hari 500 kali, kada dipakirkan Tuhan selama-lamanya. So ada percaya guru itu, nah, Nabi siapa? Tinggal memupuk keyakinan. Itu jelas. Rasulullah sudah berjanji, lam yabtaqir abadan,
Orang yang beriman sempurna itu pada sekadar memikirkan urusan dunia, tapi lam yabtaqirra abadan, yang dipikirkan dalam kubur dapat rahmat, yaumil hisab dapat rahmat, yaumil mizan dapat rahmat, yaumil hisab dapat rahmat, terkhusus melewati jembatan Shiratal Mustaqim dapat rahmat Allah berkat Rasulullah SAW, dan sampai di telaga yang sangat amat luar biasa, telaganya Nabi kita Rasulullah menghadami itu lawan umat di telaga Al-Kautsar. Nah, mudah-mudahan kita minum kena telaga Al-Kautsarnya Nabi kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, dengan harapan mudahan gelasnya itu bekas bibirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada salahnya kita minta, kita umat sidin Nabi kita, sidin Nabi kita, kita umat sidin ya Allah. Kita ini mengakuinya. Ya, sebagai umatnya kita ini banyak salah, banyak khilaf, banyak dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Masih belum bujur lagi jadi umat sebujurnya, belum bujur lagi jadi hamba Allah Ta'ala. Namun mudah-mudahan Allah yang maha luas dengan rahmat dan maghfirahnya mengampuni dosa, dan mudah Allah membimbing dan mendidik kita sehingga kita dijaga dan dipelihara daripada bermaksiat kepada Allah. Mudahan setidak-tidaknya terus berusaha mengurangi itu pun dengan izin kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Mudahan kita menjadi orang yang dibersihkan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enam salawat yang pendek Sallallahu Alaihi Muhammad itu hitungannya dalam ulun dapat izin dari 11 adalah punya awal bah 11 50 bah 50 100 timbah 100 300 timbah 300 500 timbah 500 1000 timbah 1000 10.000. Habis itu setengah malam ya, nah punya kada kawa terakhir semalaman itu amat lagi gue bagai dampak udah jadi 2 hari nyupir kada begurinya aja 2 hari nyupir banyak pulang mudik dari sini sampai keluar gak boleh pulang lah. Nah, ya mudahan sekali-sekali barang seumur hidup kau berselawat kepada Rasulullah malam-malam yang mulia, yaitu antara maghrib lawan isya. Ada yang ada kau setengah malam apalagi semalaman ya lah. Nah itu hitungannya. Jadi mau hendak ikut, itu jumlahnya menaikkan boleh asal istiqomah. Ini udah jangan hendak 1000, timbul isok 50 aja pulang lah. Ya ayo dulu 11 yang banyak gawian, yang banyak kesibukan 11 istiqomah hari-hari. Udah kau ditingkatkan berkat baca syukur ngarannya, dengan berkat syukur la azidannakum ditambah Tuhan kau akhirnya 100 ya Allah. 100 ulun nak naik guru ke 300 nah istiqomah 300 bertahun-tahun kau pulang naik 500 istiqomah pulang. Jadi naik jangan turun-turun lagi. Babila turun sekalian ke liang lahat karena itu aja lagi. Belinya turun ke sekalian ke kubur ya sudah. Jangan dihendak berturun-turun lagi. Ini 1000 tuh berturun 50. Nang diabutakan masalah dunia ya Allah. Dalam dunia ini ada pian berwasiat dan kita buatakan sepatu buruk kayak pada dibuatakan buatnya kena bujuran enggak. Lalu pengundan bawa wasiat naklah buat akan kita bila abah mati di apa ngarannya ditabalas sepatu buruk pada di kendaraan buruk makinnya buatnya ini buatnya lapah menabung sudah wujudan apa nang dibawa lah. Tapi kalau Rasulullah selalu ada bersama kita
Rasulullah SAW pernah memisahi kita, itulah yang akan bersama kita. Dan kita sedikit demi sedikit. Alhamdulillah. Sholawat Tuhan macam-macam ya Allah. Penting kau ada baca macam-macam. Ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Maria, Kamila, banyak macam-macam sholawat. Ulama mengarang sholawat tuh inya di segi mana, ada yang di segi akhlak memuji Rasulullah. Sholawat itu kan memuji Rasulullah. Ada yang di segi budi pekerti sidin, ada yang di segi keistimewaan batang tubuh sidin. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ad-duril adhar wal yaqutil ahmar wal nuril adhar wa sirrillahi akbar. Ini batang tubuhnya Sayyidul Kaunain. Di masing-masing ulama itu memandang di segi sini dia memuji, di segi sini dia memuji. Salawat itu ringkasnya semuanya kesimpulannya adalah tanda kekaguman kepada junjungan Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang punainya mulai di dalam. Makanya syair itu kenapa jadi indah, jadi bagus, jadi merdu, suaranya bagus. Ulang syair-syairnya tuh diatur begitu dengan timbangan arutnya tuh bujur ya Bapak. Arut tuh lah Arab tuh lah timbangannya dah. Itu sebujurnya. Anu bungkas nang di dalam. Nang di dalam ini nang bungkas. Mengapa syair itu menjadi indah, begitu merdu, begitu sejuk alunannya, begitu sebujurnya. Awalnya itu menggenang, mengingat akan merindu, akan mendamba, akan mengharapkan berjumpa dan liqa dengan Sayyidul Kaunain wasyafi'is sakalain, terus memuji. Hatinya nih ketika ada sanggup lagi menyandang, hatinya ketika bungkas sudah, maka keluarlah di muntong. Apa yang keluar? Memuji kekasihnya. Kenapa ujian itu begitu indah? Karena lahir dari hatinya, keluar dari hati. Menghasilkan pujian begitu indah, meresap ke seluruh batang tubuhnya. Dari mana? Pecahnya hatinya sudah ada mampu membendung akan kecintaan dan kerinduan. Maka bila orang yang sudah hatinya ini meledak, yang ada sanggup lagi menahan cinta dan rindu, maka mulutnya selalu menyebut orang yang dirindukannya. Ia nama puji itu. Ya Mukarram, Ya Mumajjad, Ya Mu'ayyad Bisyafa'ah. Buatnya mau masyarakat dia ada mau masjid, jadi montong-montong. Nah asalnya tuh syairnya itu yaitu dari di hati bawaan hati lalu keluar ke montong. Kenapa kita keluar? Karena sudah pada membendung lagi di hati ini. Ya nama memuji lalu bagus saya. Kenapa jadi bagus? Karena dirasakan melalui hati. Ada sekedar pujian diuntung untuk hasil daripada pecahnya rindu di batin, mengeluarkan bau-bauan yang harum yang luar biasa kepada sang kekasihnya. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir di majelis taklim membiasakan dan terus belajar agar hati ini terus dibawa untuk senantiasa bahakun, memuji, mengagungkan, membesarkan, dan terus mengingat akan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat ya Allah. Ada salawat yang antik dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Syekh. Ya Allah. Ini hari Sabtu 3 Haul Senin 17 Dzulhijjah Al-Mubarakah. Hari mati Minggu Habib Muhammad bin Husain Ba'bud Lawang. Ya, Habib Muhammad bin Husain Lawang pada gampang. Kurang untuk mengaji 30 tahun kada ma'rifah semalaman jalur sedih guring isoknya sempurna ma'rifah kepada Tuhan.
Habib Muhammad bin Husain termasuk diberi anugerah oleh Allah mampu mengganti nafas manusia yang ada ma'rifah menjadi ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu memang menunjukkan kudrat dan iradatnya Tuhan. Ini kan karamat di tangan wali, hakikatnya mujizat di tangan para nabi dan rasul. Kalau dijihadkan kepada Allah, ialah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kudrat iradat Allah nang kalau ka nabi mujizat ngarannya, kalau ka wali karamat ngarannya, berarti semua kada pernah lepas daripada kudrat dan iradat Allah apa yang diwal mahwal Tuhan benar. Kemudian maka yang demikian itu daripada darajatul abidin, dan itulah tariqatus shalihin, itu derajat orang-orang ahli ibadah di sini, dan itulah jalannya orang-orang shalihin, dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang mendapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Dunianya ia menang, di akhirat apalagi. Tetapi hendaklah ibadah orang itu ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan jangan riyah, dan jangan ujub, dan jangan takabur. Karena firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya kan? Artinya tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadah melainkan karena menyembah Allah Ta'ala, beriman, padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah. Jadi Allah kada memerintahkan kita beribadah kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baca Qur'annya ikhlas, ya Allah. Lain tadi zikirnya ikhlas, baca Quran, baca tasbih, sampai baca selawatnya ikhlas, dan termasuk ibadah-ibadah yang lain. Ikhlas ini panjang tuh, karena penjelasan ikhlas ini sewujudnya. Cuma sekurang-kurang ikhlas itu barang kita dapat, sekurang-kurang ikhlas, dan apabila ini digawi selamat sudah kurang ini. Walaupun ini kada kawan dalam ikhlas itu mengharap redanya Allah Ta'ala, sulit baginya. Orang yang mengharap akhirat, orang yang mengharap surga, orang yang mengharap pahala dengan bujur, pemahaman yang bujur, selamat sudah. Berarti mengharap akhirat itu ikhlas juga, ikhlas. Walaupun di bawah, tapi bagi wali-wali Tuhan yang diberikan Allah hanya Tuhan memberi itu nang memberi ikhlas itu Allah kada kita. Kalau bang kita awak ikhlas, orang nang awak ikhlas itu belum ikhlas. Apalagi mau ucap nang di kampung ni ya, kada ada nang ikhlasnya aku ya seramana. Ini tak kabur ya. Nah, ini kada nang kayak itu. Ini jadi jersihin tadi, jangan riya, ya kan? Jangan ujub, jangan takabur. Jadi ikhlas. Nah di dalam ikhlas ini sekurang-kurangnya kita bini-bini laki-laki, mudah-mudahan Allah memberi paham sedikit demi sedikit, yaitu yang paling nyaman dulu. Ikhlas itu punya yang paling kada orang ini mengharap akhirat. Ini paling kada orang ini mengharap surga, paling kada mengharap surga atau mengharap akhirat nyaman. Setiap apapun ibadah yang digawi di dunia ini, maka inya menggawi dan kada mengharap napa-napa di dunia ini. Harapannya itu kena surga Tuhan, kena loh. Akhirat itu kan kena mati dulu tuh ya, akhirat ngarannya karena awalul akhirah barzakh. Awal akhirat itu termasuk alam barzakh, berarti harus mati dulu. Kayak ini. Kebanyakan kita masalahnya kadang di sini.
Kita setiap apapun nang digawi ketujuh benar menunggui, ketujuh benar menghadangi, ketujuh benar menanti-nanti. Apa nang dinanti, apa nang dihadangi, apa nang ditunggu, balasan. Balasan. Inilah jika kita telah istiqomah sudah sembahyang Tuhan, ketika Tuhan digawi sudah ini sudah dengan doanya sudah yang bagus-bagus. Di antara menggawi doa mengikut Sayyidina wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menggawi doa itu termasuk adalah dilancarkan dan diluaskan urusan rezekinya. Ya kalau ini nang sampai doanya doa nang di langit diturunkan gitu kalau nah. Tapi orang nang di babnya ikhlas lah coba. Ini kita membahas ikhlas sedikit ya. Ikhlas itu yang tadi. Apabila kita menggawi sembahyang doa lalu ada yang ditunggu kalau pang menghadangi anu duit ka usaha ka pina belanjar kada. Orang ikhlas itu kadada nang dihadangi di dunia ini, kadada nang ditunggu. Jika baca Quran sudah melaksanakan surah Allah Ta'ala baca, apabila balasannya kena kapan kena tuh mati dulu. Jadi di dunia ini kadada nang dihadangi ketikanya berbuat baik kepada orang lain, ketikanya kau bersedekah kepada orang lain, apalagi nya berharap apabila nya berbuat baik orang berbuat baik juga, ketikanya menghadangi orang lain berbuat baik berarti ada nang ditunggu. Setiap ada nang ditunggu kada ikhlas toh. Kita ini ketujuh kebiasaan menunggu dan menghadang. Apa nang dihadangi? Ya tadi ngalihlah. Kebiasaan kita nih menunggu. Apabila setiap berbuat baik, umpama baca sholawat pada nang dihadangi. Apa nang dihadangi? Kalau bina usaha belanjar dan sebagainya. Ini kan ini tunggu maksudnya. Ada yang dihadangi dan ada yang itu apabila menunggu itu adanya pada ikhlas. Maksud mengharapkan akhirat nyaman, akhirat balasan setiap kebaikan dengan kebaikan di dunia balasannya kena di surga. Berarti di dunia ini kadada yang dihadangi. Kenapa kadada? Karena akhirat belum. Akhirat belum. Jadi dunia ini santai ya. Kenapa jadi santai? Karena kadang yang ditunggu-tunggu. Ulun tak lakas burai balasannya, bersedekahnya supaya lakas bulikannya. Ayo matinya malam ini. Oh kada burai mana? Bila hendak lakas, mati dulu. Lakas samsara saya. Karena orang yang di bawah, nikah di bawah, memang tingkatan atas, tingkatan wali dah. Iyalah nikatan wali itu lain pulang, ianya mengharap reda Allah Ta'ala, penting Tuhannya senang selesai. Ini kan nang di bawah aja nih galian kita nang hari-hari nih. Ini kita salah yo masih nang di bawah aja. Jadi setiap kebaikan apapun nang kita gawe terus menerus jangan sampai ada nang ditunggu. Kenapa? Karena dunia bukan alam balasan. Dunia ini alam perlayaran, alam musafir, alam bagawi. Kapan balasan? Bulikin alam. Kapan kampung itu? Mati dulu. Mati dulu. Nah, ya Allah, yang sembahyang istiqomah jaka bidadari bijunya terpilih. Namun supaya bergairahnya tak. Ada kisah berarti ketika kita ada nang dihadangi, ketika kita ada nang ditunggu, ketika kita ada nang dinanti, ketika hidup di dunia berbuat kebaikan, menunggu ini, menghadangi ini, balasan itu, berarti hati kita ada ikhlas. Apabila hati kita mengharap akhirat, kenapa akhiratnya mengharap surga, ini sudah selamat untuk mereka. Jadi bagawi apapun di dunia, berbuat kebaikan apapun di dunia ini, kadada nang ditunggu. Ciri orang nang ikhlas,
adalah hatinya selalu gembira dan senang. Kenapa? Kadada nang ditunggu. Allahu Akbar. Kadada nang ditunggu, siapa nang ditunggu? Kayaknya banyak ya contohnya. Contohnya tuh banyak aja. Mamanya orang lah. Mamanya kita nih berbuat baik kepada orang atau bersedekah atau memberi orang. Gurunya anak ulun garing kirimnya 500. Cuma kebiasaan bilanya bocah keluar guru nih pasti dikirim masjid terus kalinya menguli perguruan tipunya. Bini ulun masuk rumah sakit dia jujur aja masuk warah keluar masuk aja tanda ikhlas datang pulang apa guru diutang duit 2 juta. Tapi kita sudah tahu inya nih menipu dimamailah tanda ikhlas kada mamamai dan kada mencemooh. Terus kayak ini aja lah nyawa nebari 300 cuma ini nyawa jangan memikirkan membayarnya dan unda kada pernah memikirkan menagihnya. Artinya unda beriakan supaya nyawa kada kepikirkan hendak membayari dan supaya unda kada kepikirkan hendak menagih. Kan hendak 2 juta jok 300 selesai kan. Kan penting ada sama bulik dia kawan 300 cukup aja. Kenapa? Karena gurunya bukolinya teman anak dari teman masuk rumah sakit dah masuk ke Jakarta ini masuk dia kok keluar pulang bejamoknya sekalinya. Jadi tanda ikhlas kada mamamai, kada mencemooh dan kada menghina, tapi tetap mauluri, tapi kada lagi karena inya kasihan berdusta. Sianinya payahnya ambil berdusta. Jadi jangan hendaknya 2 juta, jokin 50.000 atau hendak 2 juta, jokin 200.000 selesai. Artinya kedosanya memikirkan, artinya kedosanya memikirkan membayar toh. Dan mudah pun kada memikirkan dia lagi. Nyawa jangan memikirkan membayar, bunda kada memikirkan mana lagi. Ya Allah, menurang bahari masalah utang, nggih. Cuma kada guring orang memikirkan supaya utang ini punah, nggih. Dan kita nang ada isi utang piutang mudah sebelum wafat kita Allah nang melunasikan utang kita dengan jalan apapun, dimudahkan rezeki nang luas dengan berkat majelis ilmu dan berkat Said Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani, mudah Allah lunaskan segala utang kita, amin Allahumma amin. Urang bahari menangis lama-lama ya Allah. Ada kalau dalam nakib seseman dia Pak anak urik almarhum abah ulun seorang bila sidinkan parapun jadi abang tu kadang ada utang lawan orang kaya apa aja bila utang tu pada lunas kada suah almarhum mama tu berpakaian emas tu paling anti dengan almarhum mama mun kawan nukar emas dari bayar utang kada kawan itu lojo jalan abah ulun karena berarti kada memperhatikan dengan utang lebih mengistimewakan ke pangarannya itu. Kan hebatnya prinsip orang bahari itu hebat. Cuma akhir zaman kita paling sedang. Kadang nang membayar hutang lagi nang menangis, nang menagih hutang nang menangis. Apa aja aku bila menagih di situ biasakannya nu parah. Dari sini masa parah nak aku rumahan mana deh jual ini. Cuma dan hati bina was-was juga ini soalnya 2 kali ke 3 kali jangan parang ini lawas bang ada basah ya akhirnya mau nang lagi utangnya nggak mau ini kenapa jadi mau mikirkan jangan banyak duit lagi mau dan jangan mau iya tenang sembahyang maghrib 16 rakaat nang ngutang kurang nang mau dan akhir zaman nang diutangin kan santai makan sate kambing ini santai ya nang bahutang nang mau utangi nang mau menurang balik nang bahutang nang menangis wah ini nang menagih hutang nang menangis dan
Ya Allah, makanya di antara Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hafsi Qutbul Mawjud As-Sidiyah, yaitu pengarang Sibtul Durar. Sidin ketika ziarah kepada Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, di antara nang ulun tu dapat sanadnya itu, di antaranya nang dipinta, ya sahibul maqam, pintakan kepada Allah Ta'ala jikalau di antara kami yang hadir seluruh jemaahnya kurang kuat iman, kuatkan iman kami, kuatkan keislaman kami, dan jikalau ada di antara kami yang masuk menanggung hutang, maka agar segera dengan berkat sahibul maqam memintakan kepada Allah yang Maha Tunggal Maha Esa agar hutang kita segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi itu zuriyatun thayyibah. Ya Allah, di ziarah itu ada gampang. Kurang niat ziarah itu mulai rumah dikawal malaikat sudah. Kurang ziarah itu mulai rumah dikawal malaikat. Oh, ada gampang. Kenapa gerak jadi ziarah? Supaya berpatuh-patuh dengan wali Allah Ta'ala agar kena di alam barzah, di alam kubur ramni kaumbulan. Unta dan mulai ini berpatuh-patuh. Ya kalau guru ini memodal, karena memodal itu gurih. Tapi hendak nyaman keluar modal takutan. Ziarah awali Tuhan tuh seharusnya adalah nang ulun tuh nang dilajari guru ulun, seharusnya dibanyaki dari habisnya tuh daripada yang biasa. Karena maelangi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Habib Ahmad Al-Attas, nggak ada yang jadi wali kecuali Rasulullah. Nggak ada yang jadi wali kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hakikat manzara aliman maka nama zarani. Siapa berelang kepada orang alim, orang soleh wali Allah, sama berelang kepada Rasulullah. Menjawab kerinduan kepada Rasulullah. Nang kada kau ziarah ke makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarahkanlah kepada orang-orang soleh sebagai perwakilan. Bila niat kita mengilangi Rasulullah, ziarah ke kubur wali-wali Allah, maka rohnya itu akan ada. Nah, mustahdiru ruhaniyatus sahibul dari itu ada. Ya, membaca ya hayyo ya hayyo ya hayyo ya hayyo, hayyo itu hidup. Jadi nyaman banget dari orang itu. Bila mandiri orang mati kali dikitnya mati. Jadi bila nama anggap di makam itu mati, lapah pun yang mandiri orang mati, orang tuli dia lapah. Coba biar pak awan lawan orang tuli lapah kalau kasihan ini. Lagi orang itu mati yang mandiri bal ahya wa 'inda rabbihim. Itu kita ini ilangnya hayyan atau maitan, berpindah dari alam dhair kepada alam tersembunyi. Itulah makom dan kedudukan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak mereka seluruh roh orang beriman itu dalam kubur itu. Makanya sampai dia orang mati mana mau sampai ya pengen menerima minum jangan apa-apa. Karena roh itu urusan Allah. Coba baca dalam kitab Roh Ibnu Qayyim. Nah, kita boleh gimana lah. Gitu juga. Kita ini jangan bina menunggu. Kita nih nang takdirakan jadi abah, nang ditakdirakan jadi ayah. Ya, alhamdulillah nang belum kawin, ya Allah untung biar ada tanggung jawab lagi. Nang sudah kawin bisa anaknya ada tanggung jawab. Ya Allah, benar nih. Nah, berbuat baik, kalau mulai lagi halus berbuat baik kita. Nah, jangan menunggu. Kalau pun berbuat baik ini karena mengharap anak baik lawan kita, jangan tuh ada ikhlas. Sebenarnya arti ikhlas kita ini memang sudah kayak ini gawiannya. Kita nih sebagai apa ini gawiannya, jangan pernah mengharap balasan atau menunggu di dunia. Kapan kena balasan Tuhan? Di akhirat. Kena mati dulu. Nangka itu juga anak nang berbuat baik lawan witan, nangka itu juga bini nang berbuat baik lawan suaminya. Bila yang mengharap bini dari berbuat baik dengan lakinya dan mengharap lakinya baik lawan inya dan kau membalas kebaikan inya, ada ikhlas. Ya apa dia membawa dan kemana dia membawa, tetap ada ikhlas. Karena ada nang ditunggu, apa nang ditunggu, yaitu mengharap balasan.
dikira Allah kada mampu kau membalas, tapi dia Tuhan undane ada juga bari di dunia, tapi ada sesempurna kena nang sempurna tuh mati dulu nyawa. Nah, jadi mudah-mudahan kita nang istiqomah dalam majelis ilmu, diberikan faham dan mengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu setidak-tidaknya apapun kebaikan kita di dunia ini, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di dunia ini, jangan ada yang ditunggu, jangan ada yang dihadangi. Kenapa? Karena orang yang mengharap dinya undahnya mengharap akan surga, undah mengharap akan akhirat, berarti di dunia ada dah. Mudah kita diberikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai kena mengikhlaskan ikhlas. Ya Allah, mengikhlaskan ikhlas itu merasa diri kada kawa ikhlas tanpa pertolongan Allah. Menyapa aku rasa ikhlas apa nih mamanya menolong atau jawabannya aku nih kayak apa lagi ya banyak ikhlas karena harus sudah menyayangi kamu kepada ikhlas. Iya, nang takjub dari babnya. Bilanya tuh suara, apalagi pembahasan ikhlas dalam kitab Asmaul Husna makinnya kita nih mau tanggung di sana hari ini mau tanggung, kemudian hutang pulang minggu ini hutang pulang, bilanya ampe mau tanggung duitnya banyak aja ada ikhlas. Imam Ghazali dia kenapa dia bertahan jadi tadi dari ya nyentak 2 juta balik 50 sudah selesai. Bilanya bertahan berarti tapi nuntok pada bapak main nyawa di waktu mana manusia kadang lah. Nah ini dunia nilai alam balasan, dunia ini alamnya bala, alamnya cobaan, alamnya musibah di dunia. Maka jangan tapi lawas, jangan tapi lawas sampai di lawas. Karena alam balasan itu mati dulu. Jadi mudahan apapun kebaikan kita nang di bidang bersedekah, kawan umpamanya atau diberi oleh Allah Taala ilmu kemudian menyampaikan ilmu sudah jangan dihadangi. Ini ya seluruh murid tidak ada perhatian lalu sehingga ikut pada tahunya pada pinando kaum dan wali kutub. Capok tuh sudah tinggi lah mudah mah kan ikhlas dari mana surga Allah ini nang standar nih standar kita orang awam urusan menang naik baginya standar kita orang awam dia biar mengharap surga udah jangan berbuat kebaikan mengharap surga mengharap di akhirat tapi nggak minta balasan di dunia berarti kan luput loh. Nah, berarti ada yang dihadangnya, ada yang ditunggu, ada yang diharap di dunia. Enak untung. Tapi lambat banget lagi dulu. Ini tak lakas mati malam nih. Kan mati yang sudah dihadangi. Udah. Nih. Betul, itu sekurang-kurang ikhlas mulai lah beginian dia lah. Itu sekurang-kurang ikhlas mulai. Sekurang-kurang ikhlas mengharap surga, sekurang-kurang ikhlas mengharap akhirat nyaman. Kayak orang istiqomah duduk dalam majelis ilmu. Kenapa juga nyawa jadi istiqomah banget? Kenapa jawaban nang nyaman aja? Udah nak nyaman hidup enak. Udah bilang enak mati dulu. Kemudian sedikit. Seandainya Allah nang ketika kita ada punya ada menunggu, ada mengharap untuk balasan setiap nang digawi, nang diperbuat jenisnya kebaikan. Seandainya tuh mulai kita akhir balik sampai kita meninggal balaja didatangkan Tuhan, balaja ujiannya ini jaka garing kada baambihan ini mulai lagi halus sampai artinya mengenal dari meninggal ujiannya semua tetap bagi orang ikhlas adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Artinya gembira dia terus. Karena balasan garing dengan sabar itu dikubur nyaman. Ini akhirat Pak.
Jadi setidak-tidaknya ada pandangan bagi orang yang hendak belajar ikhlas bahwasanya mengharapkan surga, kapan surga itu kena. Kayaknya mengharapkan di akhirat nyaman, kapan akhirat kena, mati dulu. Berarti dunia ini kada alam balasan. Jadi nang laki berbuat kebaikan lawan bini, kada mengharap bini kau membalas di dunia. Tapi kena Allah melihat kita sampai Nabi kita berucap seandainya kita nih baik lawan bini atau bini baik lawan laki atau kita baik lawan anak, kemudian anak atau baik lawan kuitan, dan semua mereka yang kita baiki kada kau membalas kebaikan kita, bahkan mereka menyakiti hati kita, apa ujar Nabi kita, aku akan membalas segalanya dengan sempurna. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini luar biasa perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takutkan. Gila latihan, jangan takutan, babinian jangan takutan, jangan khawatir, hidup pada lawas. Seandainya laki kita kada mau membalas kebaikan kita, kada apa-apa. Seandainya anak kita kada mau membalas kebaikan kita, kada apa-apa. Karena memang kada kita hadangi, memang kada kita tunggu. Nang kita tunggu sebujurnya apa? Akhirat. Nah mudah-mudahan itu sekurang-kurangnya sudah tomai, sekurang-kurangnya itu sekurang-kurangnya. Maka apabila kawan yang demikian itu selamat sudah, bilanya kada kawan mengharap di dunia anu uyuh tuh sakit hati itu uyuh, kenapa biar bahagia, kada kawan bahagia tuh mah bujuran. Biar ada yang ditunggu, ada yang diharap, ada yang dinanti, itu balasan dunia nilai alam balasan kayak apa aja memaksa. Kada kawan. Lah mudah-mudahan dia kita ini belajar lain belajaran. Belajar bujur-bujur makanya berkitab. Jadi ini bujur-bujur belajar supaya intisal, karena disebutkan apabila kita berkitab ini pengarangnya berarti kita seakan-akan menjadi muridnya Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman Kalimbani yang guru Sidin As-Sarif As-Sayyid Muhammad bin Habib Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ya Masya Allah. Ini Muhammad ini baca panullah. Kalau Muhammad bin Muhammad Imam Ghazali. Kalau Muhammad bin Idris coba Imam Syafi'i Kuwali Autak Kalau Muhammad bin Ali Abu Ya Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi untung nama Muhammad jadi untung lah. Nah ini kita termasuk dalam Muhammad ini orang yang dimuliakan. Cuma sebuting bila di rumah itu mengarani anak Muhammad jangan dimamai, jangan disumpahi buol, jangan bangan bujuran itu nang maulah inya katulahan, iyan katulahan, inya katulahan. Kalau anak itu ngalihnya menginyau-nyakin aturan di dalam kitab bila wani mengarani anak itu Muhammad atau Ahmad